Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisira Dewi Sekarmalati dari kelas manajemen G dengan NIM 34021902227. Saya di sini membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Komputer Bisnis 2. Pertama-tama, saya akan mencari artikel tentang sistem informasi akuntansi. Saya menggunakan Google Cendekia untuk mencari informasi tentang sistem informasi manajemen dan akuntansi. Ini untuk sistem informasi manajemen dan ini untuk sistem informasi akuntansi. Dan kebetulan saya sudah mendownload artikel tersebut sebelumnya. Ini adalah hasil downloadan saya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Dan ini sistem informasi manajemen. Setelah itu saya akan menjelaskan materi dari soal yang diberikan, yaitu apa sih itu saham? Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Selain itu, pengertian lain dari saham yaitu suatu satuan nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian untuk kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan secara sederhana, saham adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Dalam bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut. Dalam surat tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Kemudian yang nomor 2 yaitu segmen saham berdasarkan perusahaan. Ini adalah proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Kemudian pelaksanaan perdagangan, penyelesaian segmentasi pasar, dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar reguler biasanya waktu transaksinya hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau T+2. Segmen pasar tunai waktu transaksinya hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa T+0. Dan yang terakhir pasar negosiasi waktu transaksinya berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Kemudian nomor 3 yaitu laporan keuangan 10 tahun terakhir. Saya sudah mencari di Google dan mendownload, dan ini hasilnya. Saya mencari PT Indofood Sukses Makmur. Ini adalah salah satu laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu
hal yang mempengaruhi naik dan turunnya saham. Dalam faktor internal. Yang pertama, aksi korporasi perusahaan, yakni segala bentuk kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan, umumnya berupa pelepasan saham atau diinvestasi, akuisisi, penggabungan atau merger, pembagian dividen, pemecahan saham atau stock split, dan rights issue. Kemudian nomor kedua, baik buruknya fundamental perusahaan. Faktor lain yang menyebabkan naik turunnya harga saham dilihat dari fundamental perusahaan, seperti laporan keuangan emiten, pasang pasar, tren atau prospek bisnis, siklus bisnis, dan lainnya. Yang selanjutnya, kinerja perusahaan di masa depan. Biasanya banyak analis atau pengamat memprediksi kinerja suatu emiten dalam beberapa tahun ke depan, melihatnya dari sisi pembagian dividen, utang, modal, atau laba perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian dalam faktor eksternal, yaitu pertama ekonomi makro, tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan faktor yang dapat menyeret harga saham naik atau turun. Yang kedua, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penggerakan kurs rupiah terhadap dolar juga menjadi penyebab naik turunnya saham. Selanjutnya, panic attack. Berita seputar politik dan ekonomi tertentu bisa membuat resah investor. Akhirnya investor ramai-ramai menjual sahamnya dan berdampak pada harga saham itu merosot. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, contohnya menjadi salah satu pendorong laju IHSG beberapa waktu lalu. Harga saham emiten di sektor perbankan dan konsumen tidak terpengaruh kebijakan tersebut. Kemudian kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud di sini adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham. Mereka ini biasanya berasal dari kalangan korporat atau kaum borjuis yang sengaja memanfaatkan media untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Menurut PT Bursa Efek, di sini terdapat seluruh perusahaan dimulai dari abjad A sampai Z. Contohnya dari abjad A yaitu kode perusahaan A-Ali. Nama perusahaannya yaitu Astra Argo Lestari Tbk. Dan sampai Z yaitu ada Zon atau PT Mega Perintis Tbk. Dan total semua perusahaan yang ada yaitu sebanyak 727. Perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian istilah dalam saham. Yang pertama, blue chip. Blue chip sebuah saham perusahaan yang diakui secara nasional dan sudah memiliki kemapanan dalam finansial. Kemudian cut loss. Cut loss mempunyai arti yaitu memotong kerugian, di mana sebuah kerugian dari turunnya harga saham yang sudah dibeli. Kemudian IPO atau Initial Public Offering.
biasanya disingkat IPO. Indonesia mempunyai arti yakni sebuah tawaran saham perdana kepada publik. Kemudian dividen. Dividen adalah sebuah pendapatan yang diperoleh dari saham bersumberkan dari laba perusahaan yang berumur setahun. Kemudian capital gain. Capital gain adalah sama seperti dividen, sebuah pendapatan dari keuntungan berinvestasi saham di sebuah bursa efek Indonesia. Capital gain merupakan perbandingan antara saham yang dijual dengan saham yang dibeli. Kemudian market capitalization. Istilah trending ini yaitu mempunyai arti kapitalisasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu cuan. Cuan yaitu istilah dari Tiongkok. Para pedagang sering menggunakan istilah cuan. Cuan berarti keuntungan. Kemudian bullish and bearish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Sedangkan bearish merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu HK dan HQ. HK adalah hajar kanan, merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas menjadikan saham yang diinginkan lebih besar. Sedangkan HQ atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga terendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Selanjutnya nabung di bank versus nabung saham. Nabung di bank memiliki keuntungan yaitu yang pertama keamanan uang lebih terjamin. Yang kedua, transaksi mudah seperti adanya ATM. Yang ketiga, resikonya sangat kecil. Yang keempat, dilindungi oleh LPS. Kemudian, kerugian nabung di bank. Yaitu pertama dikenakan biaya administrasi setiap bulan. Yang kedua, bunga yang diberikan kecil. Yang ketiga, tidak bisa mengambil uang di ATM karena jumlah pengambilan di ATM dibatasi. Kemudian uang tidak berkembang. Selanjutnya keuntungan nabung di saham, yaitu pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat. Yang kedua, dana lebih aman karena diawasi nabung saham. Keuntungan nabung di saham yaitu pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat. Yang kedua, dana lebih aman karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, dana dikelola oleh pihak profesional atau bidang atau lembaga resmi yang memiliki legalitas yang jelas. Yang keempat, dapat melawan inflasi. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Kekurangan saham yaitu pertama, lebih berisiko walaupun dapat memberikan banyak keuntungan. Kedua, tidak ada lembaga penjamin. Yang ketiga, karena untuk kepentingan jangka panjang, jadi investasi tidak digunakan untuk kepentingan mendadak atau menjaga-jaga. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mendownload beberapa aplikasi beberapa aplikasi untuk saham. Yang pertama adalah RTI Bisnis.
RTI bisnis, kemudian saya mendownload Stockbit. Dan yang terakhir NeoHot Mobile. Dan terinstall semuanya. Setelah saya mendownload, saya mendaftarkan akun kedua aplikasi tersebut. Yang pertama RTI Bisnis. Pertama masukkan email, password, konfirmasi password, kemudian nomor HP. Dan tunggu ada email. Kemudian saya login. Sudah. Kemudian saya mendaftar di Stockbit. Sama seperti yang tadi, masukkan email, buat username kita, kemudian password, kemudian nomor handphone, dan sudah terdaftar di dua aplikasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.